sudah bersyukur kepada Allah. Titik tolak ukur syukur seseorang kepada Allah Tuhannya dilihat sedahsyat apa dia bisa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menjadi jalan wasilah bagi dirinya untuk mendapatkan karunia dari Allah. Kita doakan mudah-mudahan SMP Purnama 2 Cilacap bisa menjadi sebuah SMP percontohan di kota yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Mampu mencetak anak murid yang tidak hanya pintar, tapi insya Allah menjadi anak-anak yang benar. Karena mohon maaf, jangan sibuk menciptakan anak-anak pintar tapi lupa menghadirkan anak-anak yang benar. Kalau pintar belum tentu mau diarahkan benar, tapi kalau benar bisa dididik menjadi anak yang pintar, insya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam. Mohon maaf kalau saya boleh tanya, ibu bapak kepengen punya anak pinter tapi nggak benar atau sebaliknya pengen punya anak benar tapi nggak pinter? Ayo, mau pilih yang mana? Bingung kan? Bingung kan? Yang pertama punya anak pinter tapi nggak benar. Yang kedua punya anak benar tapi nggak pinter. Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua, kalau saya milih yang benar dan pinter, Pak. Logikanya begini, Bu. Bu, banyak anak-anak zaman sekarang S1, S2, S3 tapi akhlaknya amburadul. Karena cuma pinter, jadi minterin orang tua merasa paling benar. Betul? Ujung-ujungnya durhaka kepada ayah ibunya. Padahal demi Allah, apapun yang sudah kita hasilkan, ilmu, jabatan, harta, semuanya itu bukan karena kepintaran kita. Bohong. Bohong. Dua hal yang membuat kita bisa mendapatkan semuanya. Satu, karunia dari Allah Tuhan kita. Dua, ridho ayah ibu kita. Tepuk tangan buat orang tua kita semua. Leres? Maka saya mau titip pesan buat adik-adik remaja, jangan sekali-kali merasa pintar lalu durhaka dengan ayah ibumu. Ayah ibu tidak ada jualnya. Ibumu ngeden keluar kamu, kamu ngeden apa bisa keluar ibu? Leres? Leres? Mohon maaf Pak, kalau enggak pintar tapi benar, itu masih mau diajarin untuk bisa jadi pintar, masih mau ngedengerin nasihat dari ayah, ibu dan guru-gurunya. Betul? Karena jujur mohon maaf, sekarang ini kurikulum kita ini sedikit salah. Sibuk menghadirkan orang pintar tapi lupa menghadirkan kader yang benar. Pintar banyak, benar langka. Leres? Makanya karena sibuk menghadirkan orang-orang pintar, akhirnya ketika jadi pintar nggak mau dibenarkan, merasa cuma dia benar, memberikan pendapat kepada orang mau, tapi mendengarkan pendapat orang lain nggak mau. Itulah ciri-ciri orang yang pintar dan nggak benar. Betul? Betul. Jujur, sekarang ini saya sedih lihat Indonesia ini krisis akhlak, Pak. Kalau boleh jujur, sekarang Indonesia darurat krisis akhlak. Enggak kayak zaman kita dulu. Dek, zaman saya dulu, maaf loh Dek, kalau saya seusia kalian dulu, ada orang tua di depan saya jalan tertati-tati begini, kami yang muda enggak berani motong jalannya, pamali, takut kualat, ditungguin dari belakang. Ayo mau kemana nih? Ayo, ayo. Tapi coba bandingkan dengan akhlak anak-anak zaman sekarang. Orang tua jalan di depan dia, jalannya tertati-tati, bukan cuma dipotong, tapi ditabrak.
Padahal yang tua-tua begitu nggak perlu ditabrak, nunggu waktu doang. Leres? Leres. Maka saya mau titip pesan buat adik-adik, mumpung masih muda, hormati orang yang lebih tua dari kalian sebanyak mungkin. Biar nanti kalian jadi tua, banyak anak muda yang akan hormat kepada kalian. Satu saat saya punya ilmu, dapat ilmu tersirat dari Allah. Ketika saya pulang dari tablik akbar jam 12 malam dari arah yang berlawanan, saya melihat ada seorang kakek tua dikeroyok 3 anak muda, babak belur tuh kakek. Ada yang nonjok mukanya, geluduk, darah mengucur. Ada yang anak kedua nendang dadanya, gelubuk, si kakek teriak. Ada yang anak ketiga diam-diam ngigit dari belakang. Ah! Orang sini bilang nonjok apa? Jotos. Kalau nendang? Sebentar, ini ada planet, bahasa planet ya. Kayaknya bahasanya lucu deh. Apa saya? Gajul. Gajul. Baru seabrek-abrek saya dengar gajul. Jotos, gajul. Kalau gigit apa? Cokot. Makin serem nih kayaknya. Tapi maha suci Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beribu-ribu bahasa. Intinya apa? Lita'arofu, biar kita saling belajar. Oke? Jotos, gajul, cokot. Ajarin terus saya. Saya pulang dari pengajian, lihat dari arah yang berlawanan seorang kakek tua dikeroyok 3 anak muda. Ada yang jotos wajahnya, ada yang gajul, ada yang cokot. Saya putar balik kendaraan saya klaksonin, kabur 3 bocah yang kurang ajar ini, kabur Pak. Begitu saya mendekat, saya melihat si kakek tersungkur, darah mengucur. Lalu saya bertanya, "Kek, kenapa enggak teriak-teriak minta tolong, Kek?" Si kakek menangis sambil berkata, "Dek, jangan-jangan ini pelajaran dari Allah." Pelajaran apa? Kalau saya lihat 3 bocah yang tadi jotos, gajul, nyokot, saya terbayang waktu saya seusia mereka, Dek. Emang kenapa? Dulu saya pernah nyokot kakek saya sendirian, Dek. Oh, pantes mantan preman. Ini yang mengingatkan kita dengan sabda Rasul, "Ma min syabin yukramu syaikhan li sinnihi illa qayyadallah may yukrimuhu 'inda sinnihi." Kata Nabi apa? Kalau ada anak muda di masa mudanya sudah pandai menghormati orang yang lebih tua darinya satu saja, maka kata Nabi, nanti kalau dia jadi tua 10 anak muda akan hormat kepada dirinya. Tapi sebaliknya, kalau masa mudamu sudah kurang ajar kepada orang yang lebih tua darimu satu saja, maka nanti ketika engkau jadi tua 10 anak muda akan berbuat lebih gila dari apa yang pernah engkau lakukan sebelumnya. Mau jadi apa pilihannya tergantung apa yang hari ini sudah kita lakukan. Maka sekali lagi, jadi orang benar, jangan sibuk jadi orang pintar. Tepuk tangan dulu buat anak-anak kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salat. Indonesia ini sedang dilanda krisis orang benar. Leres? Yang pintar banyak, yang minterin juga banyak, yang benar langka. Leres? Bu, ngerasa nggak kalau sekarang ini terjadi pergeseran? Dulu waktu saya masih kecil, kalau diajak pengajian oleh ibu ayah saya begini, saya berisik, Dik.
Ibu saya, ayah saya nggak perlu pakai cubitan kayak anak-anak zaman sekarang. Cukup ngasih kode, mata mereka melotot mandang ke saya sudah gemeteran. Leres nggak? Zaman dulu anak-anak kalau bandel cukup diginiin doang Pak Wagub. Tapi coba lihat pergeseran akhlak sekarang. Anak kita ajak pengajian, berisik, kita pelototin begini. Dia ngejawab, apa lihat-lihat mah? Galakan dia loh ketimbang kita. Ngerasa nggak? Krisis Zaman dulu mohon maaf kalau kita salah ditegur ayah ibu, tahu nggak kamu? Jangankan ngebantah sayang, ngangkat wajah, mandangin wajah ayah ibu saja nggak berani, takut kualat, pamali. Tapi lihat anak-anak zaman sekarang, yang salah dia, yang dimarahin orang tuanya. Orang tua baru negur satu baris, anak-anak udah ngejawab satu kaset plus kusut. Leres. Ini akibatnya sibuk membuat anak jadi pintar tapi lupa membuat mereka jadi benar. Leres. Dek, kamu tahu nggak dulu saya pernah loh seusia kamu. Jangan salah, anak muda harus belajar dari yang tua. Kenapa? Karena yang tua pernah jadi muda. Ente pernah nggak jadi tua? Nggak pernah kan? Maka sudah seharusnya yang muda belajar dari yang tua. Dulu saya pernah seusia kalian main bola di tengah lapangan sayang. Tiba-tiba azan berkumandang, azan maghrib berkumandang. Hayya 'alas shalah. Namanya anak remaja main bola asik terlena, azan maghrib berkumandang belum pulang. Apa yang terjadi? Ibu saya keluar dari rumah Pak. Tapi nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang teriak-teriak manggilin anaknya gaya Tarzan. Ibu saya nggak pakai suara loh. Ibu saya cukup keluar dari rumah, hanya berdiri di pinggir lapangan, hanya dengan gaya tangan begini sudah bikin anaknya saya gemeteran. Subhanallah loh, kayak ada magnet menarik saya. Saya langsung mendekat, menundukkan kepala, siap diomelin oleh ibu saya. Ibu saya langsung berkata, "Nak, kamu tahu nggak kenapa Umi nggak pakai teriakan? Umi malu dengan Allah. Teriakan azan, panggilan sholat, menghadap Tuhanmu saja kamu abaikan. Apalagi teriakanku. Sekarang kamu pulang ke rumah, dirikan sholat." Sebelum pulang saya dipeluk. Didoain di kuping saya. Doanya ngambil dari ayat Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Diartiin, langsung artinya menusuk ke hati. Ini pelajaran juga tambahan buat bapak ibu yang punya anak. Semarah apapun dengan anak, jangan nyumpahin, tapi doain. Leres. Bapak ibu mohon maaf, tahu nggak di Mekah ada imam terkenal di sana, imam nomor 1 sekarang di Masjidil Haram, Masjid Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Nabawi itu ada imam nomor 1. Sekarang ini namanya Imam Sudes. Dulu sebelum dia jadi imam, dia pernah bikin salah dengan ibunya. Ibunya marah, lalu keluar sumpah, disumpah ibunya. Sumpah ibunya jadi doa, doa bawa berkah. Sudes jadi imam. Ibu, tahu nggak Sudes? Imam nomor 1 itu kalau dengar suaranya merdu. Ibu kalau dengar suaranya terseduh-seduh. Mau dengerin suaranya nggak? Kira-kira begini suaranya. Kira-kira doang ya. Saya tahu diri kok. Kira-kira Imam Sudes, imam nomor 1 di Mekah. Suaranya merdu Pak. Tinggalnya di Mekah. Suaranya merdu Pak Wagub. Imam nomor 1. Mau dengerin gak? Kalau dengar suaranya Pak, terseduh-seduh Pak. Ini jujur sebenarnya saya nggak pedean loh ngikutin suara dia. Dia nomor 1 lah, saya nomor berapa? Tapi mohon maaf ya, mohon maaf. Jelek-jelek begini, saya nggak sombong loh. Jelek-jelek begini, ini bukan sombong ya.
jelek-jelek begini. Saya pernah juga jadi imam Masjidil Haram. Pernah loh. Nggak perlu ngasih tahu orang dong, nggak perlu. Pernah waktu bawa jamaah umroh sendiri. Saya nggak sombong loh Pak Wagub, saya nggak sombong loh. Kan saya bawa jamaah umroh dari Madinah mau ke Mekah, sampai ke Masjidil Haram, imamnya udah kelar bro. Jamaah saya ngedorong, Habib aja jadi imam. Jadi imam Masjidil Haram saya bu. Nggak sombong loh saya loh. Nggak usah dikasih tahu orang lah ya kan. Imam Sudes suaranya merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup gitu aja. Biar makin penasaran, biar semangat pengen pergi umroh haji. Mau umroh? Mau haji? Kalau saya tawarkan dua pilihan, kira-kira mau pilih yang mana? Jangan salah memilih, nyesel urusannya. Yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua, mau dipanggil Allah. Bingung. Jujur dua-duanya beda-beda tipis loh. Sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakannya, kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, itu artinya masih ada harapan pulang. Tapi jangan coba-coba milih yang nomor dua, dipanggil Allah, itu maksudnya benar-benar dipulangkan alias rojiun. Jadi ibu mau yang pertama apa yang kedua? Kelihatan takut mati. Padahal mohon maaf Pak Wagub, kalau bicara soal kematian sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul. Cuma yang masih tanda tanya, misteri kematian yang tidak akan bisa diungkap sampai hari kiamat itu adalah diantaranya kita nggak tahu matinya di mana. Ada yang udah dapat bocoran di sini. Bu, Mama Ke, kemarin waktu pulang haji saya punya teman, ini ada sahabat saya nih, punya travel, sering ketemu di Mekah. Kemarin waktu musim haji, saya punya teman seorang ustadz baru pulang haji. Mampir ke kantor saya, dia sempat cerita loh dek, salah seorang jamaah hajinya jadi korban ketimpa kering, meninggal di Mekah. Misteri loh, kita nggak tahu matinya di mana. Kalau mati di Mekah mah enak, al makan bil makin. Kata guru kita Sayyid Alawi al-Maliki, al makan bil makin. Orang bisa jadi mulia tergantung tempatnya di mana. Kalau dia mati di masjid, insya Allah dimuliakan Allah. Kalau dia mati di tempat yang baik, itu pertanda dia orang baik. Leres? Bu lagi berdoa di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Keren jatuh. Tuh. Salah satu roda keren lepas, tembus dari punggung belakang ke depan. Tembus. Tapi saya yakin wafatnya husnul khatimah. Kenapa? Karena kata guru kita, ada 3 cara melihat orang itu husnul khatimah atau 3. 1, dilihat hari terakhir apa dia pergi menghadap Allah. Kalau malam Jumat, hari Jumat husnul khatimah. Yang kedua, dilihat dari apa, kalimat terakhir apa yang keluar dari mulutnya. Saya pernah dengar orang meninggal Pak, orang lagi azan Pak, kalimat terakhirnya lagi azan, meninggal, husnul khatimah. Yang ketiga, dilihat dari perbuatan terakhir apa sebelum dia meninggalkan dunia ini. Saya pernah lihat Pak, orang mau nabu beduk Pak, belum nabu, meninggal Pak. Belum nabu, baru mau begini, meninggal karena ketimpa beduk. Tapi yang penting kan dia sedang ingin melakukan satu kebaikan, membunyikan sesuatu pertanda sholat akan tiba. Leres? Bu, untung yang wafat ketimpa krin, konon kabarnya dapat ganti rugi dari Raja Salman 3,8 miliar. Yang wafat ganti ruginya 3,8 miliar. Itu yang wafat. Yang setengah rojiun dapat juga
ganti rugi kalau nggak salah 1,9 miliar. Tapi gara-gara berita yang menggiurkan dan simpang siur ini, lalu membuat jamaah haji yang lainnya sengaja tawafnya nyari-nyari di bawah keren. Kita minta kepada Allah kalau nanti waktunya tiba, ajal menghampiri kita, yang pertama kita minta agar Allah wafatkan kita di hari yang mulia, amin. Sedang berada di tempat yang baik, amin. Sedang berbuat kebaikan, amin. Dan sedang ngumpul dengan orang-orang yang baik, amin. Ya Rabbal. Dek Sudes pernah nangis bikin salah dengan ibunya. Ibunya marah. Sudes, kamu bikin satu kesalahan fatal nak. Ibu tersinggung nak. Ibu marah dengan kamu nak. Ibu marah. Ibu sumpahin kamu. Ibu sumpahin. Sudes nangis. Ibu jangan disumpahin. Orang tua itu keramat hidup, jangankan nyumpahin, doain aja jadi makbul. Orang tua itu saking keramatnya deh, doanya makbul, sumpahnya manjur. Jangankan mendoakan, nyumpahin aja jadi doa. Kamu ingat gak di Padang legenda terkenal anak muda yang disumpah ibunya jadi batu? Namanya siapa? Maling. Itu baru maling kundang, disumpahin jadi batu. Baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil, maling ayam, dan maling-maling lainnya Pak. Leres? Leres. Sudes, ibu sumpahin kamu nak. Ibu sumpahin jadi imam besar Masjidil Haram. Doa, maaf, sumpah jadi doa. Doa bawa berkah. Sudes benar-benar ditakdirkan jadi imam di sana. Maka pesan saya buat ibu bapak, semarah apapun dengan anak, marah itu mah fitrah. Kalau ada manusia yang nggak pernah marah itu bohong, betul? Marah itu fitrah, tapi jangan sampai kemarahan berujung pada bencana. Jadikan amarah membawa berkah bagi anak-anak kita. Mulai sekarang kalau anak bandel cubit, kamu jadi wakil gubernur. Kamu jadi wakil bupati, 2017 jadi bupati. Kamu jadi kepala sekolah. Begitu, kamu jadi hafiz Quran.